Hai, kembali lagi bersama saya Jenny, merangkum beberapa topik berita selama sepekan terakhir yang informatif dan penting untuk Anda simak. Ada berita soal besaran UMP Jatim yang sudah naik 7,8% loh. Terus gerombolan gangster yang meresahkan di Surabaya diciduk polisi. Ramai dibicarakan ciri-ciri next presiden yang ideal versi Pak Jokowi, hingga saling serang pernyataan antar kubu Polri soal setoran tambang ilegal di Kalimantan. Berikut selengkapnya. Setelah proses yang panjang pembahasan UMP, upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2023 naik 7,8% atau bertambah Rp148.677 dibanding tahun kemarin. Dengan demikian, UMP Jatim 2023 sebesar Rp2.040.244. Kenaikan tersebut tertuang dalam surat keputusan tanggal 21 November 2022. Dalam SK itu, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau juga membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023. Kenaikan UMP diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan UMP 2023. Ada juga instruksi untuk seluruh kabupaten kota di Jawa Timur diminta menyesuaikan nilai UMP dalam penyusunan upah minimum kabupaten kota atau UMK. Nilai UMK 38 kabupaten kota tidak boleh di bawah angka yang baru ditetapkan. Kofifa menyebut bahwa Pemprov Jatim telah menerima aspirasi dari serikat buruh atau pekerja yang ingin kenaikan UMP sebesar 13%. Namun juga mempertimbangkan aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Tentunya kenaikan UMP 2023 diharapkan dapat menjaga daya beli buruh atau pekerja di tengah penyesuaian harga setelah kenaikan BBM. Kenaikan UMP juga diharapkan mendorong masyarakat hidup lebih layak. Gerombolan gangster yang meresahkan warga kota Surabaya akhir-akhir ini berhasil ditangkap. Gangster tersebut menyerang pos jaga perumahan di Surabaya Utara hingga menelan 2 korban yang mengalami luka bacok. Polisi telah menangkap 15 orang pemuda yang tergabung dalam gangster tim Gug Gug Gug. 7 orang ditetapkan tersangka atas kasus penyerangan. Adapun 7 tersangka adalah 5 orang merupakan warga Surabaya, sedangkan 2 tersangka lainnya merupakan warga Sidoarjo. AA alias Ardian yang dianggap sebagai panglima berdalih mereka tidak hendak menyerang warga. Mereka hanya menyerang anggota gangster lain yang dilindungi oleh petugas keamanan di pos jaga tersebut. Ardan mengatakan bahwa timnya sedang mengejar anggota geng lain Kwok-Kwok yang masuk ke perumahan itu karena sebelumnya 2 kelompok gangster memang terlibat tawuran. AKBP Anton Elfrino Trisanto, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjelaskan kejadian pembacokan tersebut bermula dari 7 tersangka bersama anggota gangster lainnya bertemu dengan korban Fatur yang juga bersama dengan gangster Kwok-Kwok di pom bensin Jalan Mer, Surabaya. Korban melarikan diri ke arah salah satu perumahan. Di sanalah aksi kekerasan berlangsung. Mengetahui kejadian tersebut, Reno, salah satu security, mencoba membantu. Namun, upayanya malah menjadi sasaran pukul dan bacok oleh kelompok gangster tersebut. Selain menyerang Reno dan Faruk, komplotan gangster Gug 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 juga sempat merusak kaca pos security. Mirisnya adalah mereka mengaku hanya sebatas ikut-ikutan dan hanya untuk unjuk eksistensi saja di media sosial. Mantan Satuan Intelijen Keamanan Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong telah ditangkap. Ismail Bolong diperiksa di Mabes Polri atas kasus video pengakuan setoran tambang ilegal yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri. Mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, ketika jeda sidang pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 29 November 2022 mengatakan, jajarannya dulu sudah memeriksa Ismail Bolong dan Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai.
karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah, selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, ya silakan tanyakan ke pejabat berwenang. Cara kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Tapi Ismail sama kabar Eskrim sempat diperiksa Pak sama Propam. Pak, tapi kan Ismail Bolong udah di Pernyataan Ferdy Sambo dan Kurniawan terkesan sebuah serangan langsung ke kubu Bareskrim Polri yang dikomandai oleh Agus Andrianto. Di sisi lain, Andrianto telah membantah dugaan gratifikasi Bolong itu dan menampik soal pemeriksaan yang telah dilakukan terhadapnya. Ia pun menantang Ferdy Sambo untuk membuka berita acara tersebut. Saling serang antara kubu Kabareskrim dan Propamnya Sambo menunjukkan adanya gesekan berbagai pihak di tubuh Polri. Kepercayaan masyarakat yang kian hari kian terkikis terhadap institusi penegak hukum tersebut. Akankah kasus Bolong bernasib sama dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Bukan Presiden Joko Widodo kalau tidak buat kejutan. Di tengah acara relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno Sabtu 26 November 2022, Jokowi melontarkan ciri-ciri presiden yang akan mendatang. Jokowi menggambarkan bahwa sosok yang patut dipilih adalah sosok dengan wajah yang berkerut karena dianggap memilih rakyat, serta memiliki rambut berwarna putih. Ia juga menyarankan jangan memilih calon dengan wajah yang bersih alias wajah yang celing, karena dianggap tidak memikirkan rakyat. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Sontak pernyataan tersebut mengundang berbagai spekulasi dari masyarakat. Sejumlah nama tokoh dicocok-cocokkan dengan ciri-ciri yang disebut Jokowi. Tidak sedikit yang yakin arah bakal calon presiden itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebab beberapa waktu lalu, secara terbuka bahwa Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, bahkan disebut adalah jagoan Presiden Jokowi. Tapi sehari setelah pidato itu, Ahad 27 November 2022, Ganjar mempertontonkan rambutnya sudah disemir hitam. Rambutnya bukan putih lagi. Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara saat memberi sambutan di peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya pada 29 November 2022 menafsirkan ciri Papres wajah berkerut dan rambut putih adalah Prabowo Subianto. Tentang kerutan di dahi untuk menjadi ukuran kriteria, maka kami semua memperhatikan dari tadi kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Memang Jokowi secara mengejutkan juga pernah melontarkan kata-kata bahwa presiden yang akan datang jatahnya adalah Prabowo Subianto. Yang menarik adalah respon Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto tentang ciri Bapres rambut putih. Menurutnya pemimpin itu tidak ditentukan dengan warna rambut dan apa yang disampaikan Pak Jokowi hanya gimmick politik. Bagi PDIP yang berhak menentukan bakal calon presiden PDIP adalah Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sampai hari ini belum ada keputusan sendiri dari Megawati. Menjelang akhir tahun 2022, motor kendaraan menuju 2024 mulai perlahan dihidupkan. Kalau sinyal Jokowi, apakah sudah mengarah ke bakal calon presiden 2024? Itu tadi rangkuman beberapa topik terhangat selama sepekan terakhir. Semoga selalu bermanfaat dan sampai jumpa.